Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namun Buddhaya. Salam kebajikan. Di sini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akuntansi biaya mengenai harga pokok pesanan. Kami dari kelas akuntansi biaya B, PN Veteran Jawa Timur. Mengenal pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan para anggota kelompok kami yang terdiri dari Hakim Bima, Iko Ukumi, Iza Asyanti, Maihana Dwi, dan Muhammad Husin. Pada hari ini, topik pembicaraan yang akan kita presentasikan adalah mengenai harga pokok pesanan atau yang sering dikenal dengan job order costing. Apa sih harga pokok pesanan itu? Harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan atas dasar pesanan. Metode ini digunakan pada perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Biaya produksi pada job order costing dikumpulkan untuk suatu pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk suatu pesanan dengan jumlah satuan produk tersebut. Selanjutnya, terdapat karakteristik dari harga pokok pesanan. Yang pertama, yaitu digunakan oleh perusahaan yang proses produksinya didasarkan atas pesanan atau custom made product. Yang kedua, yaitu tujuan produksi untuk memenuhi pesanan serta bahan dan prosesnya bersifat khusus. Yang ketiga, tidak memiliki persediaan di gudang. Dan yang keempat, itu harga pokok produk merupakan penjumlahan dari sumber daya yang digunakan dan menggunakan kombinasi perhitungan di muka dan di belakang untuk menentukan laba per pesanan. Keuntungan dari informasi harga pokok produksi. Yang pertama, penentu harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi untuk setiap pesanan akan berbeda, tergantung dari spesifikasi yang diminta pemesan. Hal ini akan menyebabkan harga jual yang dibebankan kepada pemesan ditentukan oleh besarnya setiap biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi item pesanan tersebut. Yang kedua, pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Tidak menutup kemungkinan produk yang dipesan oleh customer harga jualnya sudah terbentuk di pasaran. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok dari produk yang dipesan. Informasi total harga pokok pesanan merupakan dasar bagi manajemen untuk menghindari perusahaan dari kerugian saat menerima pesanan. Jika informasi total harga pokok pesanan tidak tersedia, maka manajemen tidak dapat mengetahui apakah harga yang diminta pemesan akan menguntungkan perusahaan atau tidak. Yang ketiga, alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat memantau jika proses produksi untuk suatu pesanan akan menghasilkan total biaya produksi pesanan yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Nomor 4, menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau rugi. Yang terakhir, harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan manufaktur ialah neraca. Manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi atau yang masih proses. Dengan demikian, maka manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang selesai diproduksi, namun sampai dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Ciri-ciri perusahaan dengan job order costing. Yang pertama, proses pengolahan produk secara terputus-putus. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Yang terakhir, produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan. Pada job order costing terdapat 3 aktivitas utama,
yaitu penerimaan pesanan. Di dalam aktivitas ini terdapat produksi menunggu pesanan diterima. Yang kedua, informasi yang diterima dari pemesan yaitu spesifikasi produk, jumlah unit yang dipesan, harga yang diminta atau disepakati, dan yang terakhir ada tidak ada uang muka. Tahap terakhir, setiap pesanan yang diterima harus diberi kode atau nomor unik dan dicatat dalam kartu harga pokok pesanan atau job cost sheet. Lalu aktivitas selanjutnya pengerjaan pesanan. Yang terakhir, penyerahan pesanan. Berikut terdapat contoh soal yang dapat kami bahas. Dari soal tersebut kami dapat membuat jurnal yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian bahan baku dan bahan penolong terdiri dari persediaan bahan baku di debit sebesar Rp5.475.000 yang didapat dalam kertas jenis X Rp850.000, kertas jenis Y Rp3.500.000, tinta jenis A Rp500.000, tinta jenis B Rp625.000, dan di total menjadi Rp5.475.000. Selanjutnya, persediaan bahan penolong di debit sebesar Rp470.000 yang di dalamnya terdapat bahan penolong P Rp170.000, bahan penolong Q Rp300.000, dan di total menjadi Rp470.000. Dan utang dagang di kredit sebesar Rp5.945.000 yang ditotal dari persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Yang kedua, pemakaian bahan baku terdiri dari barang dalam proses, biaya bahan baku di debit sebesar Rp5.475.000 dan persediaan bahan baku di kredit sebesar Rp5.475.000 yang didapat dalam pesanan 101 terdiri dari kertas jenis X Rp850.000, tinta jenis A Rp500.000, dan di total menjadi Rp1.350.000. Dan pesanan 102 kertas jenis Y Rp3.500.000, tinta jenis B Rp625.000, dan di total menjadi Rp4.125.000. Selanjutnya, pemakaian bahan penolong yang terdiri dari biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit sebesar Rp300.000 dan persediaan bahan penolong di kredit sebesar Rp300.000 yang didapat dalamnya bahan penolong P Rp100.000, bahan penolong Q Rp200.000, dan di total menjadi Rp300.000. Yang ketiga, pencatatan biaya tenaga kerja terdiri dari gaji dan upah di debit sebesar Rp20.400.000 dan utang gaji dan upah di kredit sebesar Rp20.400.000 yang di dalamnya terdapat 1. Upah langsung pesanan Rp101.900.000, upah langsung pesanan Rp102.5 juta, upah tidak langsung Rp3 juta, jumlah upah menjadi Rp8.900.000, dan ditambah gaji karyawan bagian administrasi dan umum Rp4 juta, gaji karyawan bagian pemasaran Rp7.500.000, dan jumlah biaya tenaga kerja menjadi Rp20.400.000. Selanjutnya, pendistribusian biaya tenaga kerja. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung di debit Rp5.900.000, biaya overhead pabrik
sesungguhnya di debit Rp3.000.000, biaya administrasi dan umum di debit Rp4.000.000, dan biaya pemasaran di debit Rp7.500.000, dan di total menjadi gaji dan upah yaitu sebesar Rp20.400.000 di kredit. Selanjutnya, pembayaran gaji dan upah. Utang gaji dan upah di debit sebesar Rp20.400.000 dan di kas Rp20.400.000 berada di kredit. Pencatatan BOP. BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Karena biaya tenaga kerja langsung tadi untuk pesanan 101, 150% dikali Rp900.000 sama dengan Rp1.350.000. Pesanan 102, 150% dikali Rp5.000.000 sama dengan Rp7.500.000. Jadi Rp8.850.000. Berarti BOP, barang dalam proses BOP adalah Rp8.850.000 dan BOP yang dibebankan. Biaya overhead pabrik sesungguhnya selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya depresiasi mesin sebesar Rp1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik Rp2.000.000, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin Rp700.000, biaya pemeliharaan mesin Rp1.000.000, biaya pemeliharaan gedung Rp500.000 yang berjumlah Rp5.700.000. Dan untuk BOP sesungguhnya adalah Rp5.700.000 yang terdiri dari biaya depresiasi mesin Rp1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik Rp2.000.000, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin Rp700.000, biaya pemeliharaan mesin Rp1.000.000, biaya pemeliharaan gedung Rp500.000. BOP yang dibebankan dan sesungguhnya adalah Rp8.850.000 di debit jurnal pemakaian bahan penolong sebesar Rp300.000, jurnal pendistribusian biaya tenaga kerja sebesar Rp3.000.000, dan jurnal pencatatan BOP sesungguhnya sebesar Rp5.700.000, jadi Rp9.000.000. Setelah itu, dikredit sebesar Rp8.850.000 dan dapat selisih BOP sesungguhnya dan yang dibebankan adalah Rp150.000. HPP dihitung sebagai berikut. Biaya bahan baku Rp1.350.000, biaya tenaga kerja langsung Rp900.000, BOP Rp1.350.000 untuk pesanan 101. Persediaan barang jadi Rp3.600.000 seperti yang ada pada jurnal harga pokok produk jadi. Nah, pencatatan harga pokok produk dalam proses pesanan 102 sebelum selesai dikerjakan. Jurnal mencatat barang dalam proses terdiri dari bahan baku, bahan tenaga kerja langsung, dan BOP adalah biaya bahan baku sebesar Rp4.125.000, biaya tenaga kerja langsung Rp5.000.000 dan BOP-nya Rp7.500.000. Maka, barang dalam proses Rp16.625.000. Ini barang dalam proses karena belum selesai dikerjakan. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi adalah Rp3.600.000. Selanjutnya, kita dapat membuat kartu harga pokok pesanan dari data tersebut. Karena pada soal terdapat dua pesanan dari dua perusahaan yang berbeda, sehingga kita juga membuat dua kartu harga pokok pesanan yang berbeda. Pada slide ini merupakan kartu harga pokok pesanan dari pesanan pertama, yaitu PT Aviva dengan kode pesanan 101. Jenis produk yang diminta adalah undangan dengan jumlah 1.500 unit dengan harga jual Rp4.500.000. Untuk biaya bahan baku terdiri dari 85 rim kertas X
dengan jumlah Rp850.000 serta 5 kilo tinta A dengan jumlah Rp500.000 sehingga didapatkan total biaya bahan baku sebesar Rp1.350.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung terdapat jumlah Rp900.000. Untuk biaya overhead pabrik terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung yang terdapat 150% tarif dengan jumlah Rp1.350.000. Dengan dijumlahkan ketiga biaya-biaya di atas, dapat diketahui bahwa total biaya produksi ialah Rp5.600.000. Untuk laba kotor didapatkan melalui penjualan dikurangi biaya produksi. Penjualan sebesar Rp4.500.000 dikurangi total biaya produksi sebesar Rp3.600.000 sehingga didapatkan laba kotor sebesar Rp900.000. Pada slide ini merupakan kartu harga pokok pesanan dari pesanan kedua, yaitu PT Mahira dengan kode pesanan 102. Jenis produk yang diminta adalah pamflet iklan dengan jumlah 20.000 unit dengan harga jual Rp20 juta. Untuk biaya bahan baku terdiri dari 10 roll kertas Y dengan jumlah Rp3.500.000 serta 25 kilo tinta B dengan jumlah Rp625.000 sehingga didapatkan total biaya bahan baku sebesar Rp4.125.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung terdapat jumlah Rp5 juta. Untuk biaya overhead pabrik terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung yang terdapat 150% tarif dengan jumlah Rp7.500.000. Dengan dijumlahkan ketiga biaya-biaya di atas, dapat diketahui bahwa total biaya produksi ialah Rp16.625.000. Untuk laba kotor didapatkan melalui penjualan sebesar Rp20 juta dikurangi total biaya produksi sebesar Rp16.625.000 sehingga didapatkan laba kotor sebesar Rp3.357.000.